Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi, guys. Oke, ketemu lagi kita di channel YouTube kita, yaitu Ngobrol dan Ngopi bareng Balat Kopi. Ini adalah kopi premium untuk khas lereng Bromo. Nah, kita ngobrol tentang start with the kindness sesuai dengan positioning dari channel ini. Awali dengan kebaikan. Banyak sekali hal-hal yang ada di channel ini, baik yang inspirasi, motivasi, ataupun beberapa hal yang berkaitan sama nilai-nilai kebaikan. Dan tentang inspirasi dan motivasi tidak hanya harus dari mereka yang sudah melalang buana di dunia bisnis atau melalang buana di berbagai kehidupan, tetapi bisa juga inspirasi dan motivasi itu muncul dari seorang anak muda. Nah, kali ini tamu saya adalah seorang anak muda yang usia, correct me if I'm wrong, mungkin 22 ya, Iya. 22 tahun, tapi sudah memiliki usaha. Nanti kita ngobrol banyak tentang usahanya. Mulai kapan dia mulai usahanya dan bagaimana dia mempertahankan usahanya hingga kini dia sudah usaha, yaitu di dunia F&B, di street drink. Bersama saya kali ini ada Mas Faisal Rahman. Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Bisnis juga sehat ya? Iya. Oke, oke, Mas Faisal. Mas Faisal ini kan saat ini bergeraknya di dunia bisnis. Benar ya, usia 22 tahun ya? Iya benar, 22 tahun. Weh, 22 tahun sudah punya bisnis itu ya. Bisnisnya ini apa? Mungkin bisa kan singkat dulu aja, nanti kita bahas lebih detail. Street drink. Street drink ya. Namanya? Unico Unico. namanya. Oke. Iya, Unico Street Unico. Drink. Unico Street Drink. Nah, lama Iya. usaha udah berapa lama nih Mas ya? Lama usahanya? Iya. Dari Sudah berapa lama? 2017 itu. 2017, berarti Iya. hampir 4 tahun ya? 4 tahun Alhamdulillah ya? baru 4 tahun ya. Hampir 4 Iya. tahun. Berapa titik sekarang ini sudah? Baru 2 sih. Oh, baru 2 Iya. di Surabaya, tapi plan Iya, nanti kan pengennya akan ada di beberapa kota lain ya? Iya, benar. Iya. Oke, Mas, sebenarnya kalau kita ngomong, usaha ini atau Mas Faisal sendiri mungkin bisa cerita sebetulnya bagaimana sih, kok tertarik di dunia usaha atau awalnya bagaimana sih mendirikan, Unico Street Drink ini? Mungkin bisa cerita nih Mas Faisal. Oke. Sebelumnya terima kasih udah dikasih kesempatan nih buat bercerita, share terhadap teman-teman bagaimana perjalanan dari Unique-nya sendiri. Iya. Singkat cerita, pada saat itu saya lagi bersama teman saya mendapatkan sebuah info bahwa ada bazar di sebuah jalan di kampung gitu untuk berjualan. Yang dimana pada saat itu kami membutuhkan adalah uang tambahan untuk uang jajan kami di saat di sekolah, seperti itu. Jadi mulainya waktu masih SMA? Masih sekolah? Iya, waktu masih sekolah. Kelas berapa waktu itu Mas Faisal? Itu kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah. Iya, kelas 3. Iya, Kelas 3. terus? Jadi kita kelas 3, patungan itu membayar stand-nya itu 50.000 itu. Dapat 2 hari. Jadi kita patungan 25 dan pertama kali kita jual. Kita sama-sama nggak pernah jualan, kita berdua. Saya dan teman saya. Terus akhirnya kita memutuskan kita kumpul nih di sebuah supermarket. Terus kita sambil buka YouTube di HP, jualan yang asik, tapi itu apa ya kira-kira yang disukai orang-orang itu. Sambil nunggu di supermarketnya itu, sambil milih gitu. Setelah udah ketemu, ya udah, akhirnya ketemu deh mau jualan pisang goreng. Oke. Jualan pisang goreng. Awalnya pisang goreng itu ya? Iya. Awalnya pisang goreng cuman 2-3 hari sebelum memutuskan ke minuman gitu. Oke. Oke. Kemudian pada saat di bazar itu akhirnya yang dijual? Yang dijual hari pertama hanya pisang goreng. Oh, pisang goreng. Terus ketika dari hari pertama evaluasi terhadap diri sendiri kayak ada yang kurang nih. Kira-kira apa ya? Minuman. Nah, dari sini nih baru ketahuan minuman, tapi minuman apa yang unik, yang mudah buatnya gitu, yang tertarik orang-orang. Pikir, akhirnya ketemu nih di internet. Ada namanya sebuah teh tarik. Gitu.
sebuah komposisi teh dan susu dengan cara ditarik-tarik. Lumayan unik nih buat biar orang yang lalu lalang tuh bisa ngelihat gitu. Akhirnya di hari kedua kita Jadi jualan pisang sama jualan heeh. teh tarik itu. Oh, oke. Waktu itu namanya apa? Pakai nama apa Nggak ada waktu itu? nama. Oh, nggak ada nama. Iya, Iya, masih pengen alhamdulillah. happy-happy aja atau pengen Masih mulai pengen. aja ya? Iya. Heeh. Waktu itu kalau boleh tahu sampai berapa sih yang terjual? Masih ingat, Mas? Eee, nah ini setelah 2 hari bazar jualan, Mhm saya mhm sempat 1 minggu dulu tuh buat mikir, mhm. apakah emang, jualan di genre F&B ini bisa membuahkan hasil gitu. Akhirnya dari seminggu Ya, saya mikir, saya kembali lagi ke jalan itu, terus saya negosiasi ke ada orang punya rumah di sana, "Boleh nggak Bu, saya nyewa stand di depan rumah Ibu untuk menjualan minuman?" Gitu. oh, Pakai meja jadi itu kecil gitu. di lokasi yang ditempati bazar waktu itu? Iya, yang bekasnya bazar pada saat Oh, itu gitu. oke. Saya kembali lagi ke sana gitu. Mhm mhm. Negosiasi, ibunya ngizinin, akhirnya itu saya baru start berjualan memulai F&B gitu, minuman. Hmm, Itu itu pun waktu pakai itu meja Pak kecil. menggunakan meja kecil? Iya, Ya, minuman apa? Minuman teh tarik itu atau ada menu yang lain, Mas, nggak waktu ada, itu? cuman tertarik aja itu waktu itu. Oh, teh tarik aja gitu ya, dan Iya, belajarnya dari YouTube aja waktu itu? dari YouTube dan om saya juga punya kedai. Jadi saya Oh, ya, mengkombin antara dari YouTube, tanya teman, sama dari om saya gitu. Saya kombin dari 3 orang ini gitu. oke. Itu berarti masih sekolah atau sudah selesai waktu itu? Masih sekolah sih, Oh, mendekat-dekati UNAS sih. mendekati Jadi UNAS saya ya? tuh sempet iya, saya tuh sempet dikatain sama teman waktu itu, "Kamu ini gila ya, di mana-mana orang lagi sibuk untuk UNAS, kamu malah mempersiapkan ini untuk dagang gitu loh. Sedangkan habis gini udah UNAS gitu." Ya ini Betul. untuk the real UNAS kalau ini nanti, ya Iya, UNAS untuk kehidupan gitu. iya, Oke bener. oke, itu jelang UNAS ya menyiapkan itu Iya, ya? menjelang UNAS, iya. Loh terus, bukanya sendiri berarti setelah pulang sekolah atau bagaimana, Mas? Atau ada yang Bukanya jaga? Mhm nggak ada yang jaga sih setelah pulang mhm, sekolah. Jadi mmm, ketika udah ya start mulai jualan di hari pertama itu saya jualan tuh jam 7, setengah 7. Jadi mhm, habis maghrib atau mungkin kalau nggak jam 5 sore atau habis maghrib, saya on the way dari rumah ke lokasi tersebut gitu. tetap dengan berdua dengan teman atau sendiri? Nah, itu udah sendiri saya. Oh udah sendiri ya? Iya, Oke, waktu habis memutuskan seminggu seperti apa, iya. akhirnya start jual F&B itu udah saya sendiri. Alasannya apa Mas Faisal waktu itu kok akhirnya memutuskan bahwa, "Ah aku tak coba, bikin ini di tempat itu." Apakah karena 2 hari jualan itu merasakan ada sesuatu bisikan-bisikan cantik gitu ya? Atau bagaimana Mas? Enggak, jadi gini, sebenarnya dari dulu itu saya tuh emang suka jualan, Mas. Saya emang Ya. suka jualan, saya nge-reseller barang atau apa gitu. Nah, sebelum 2017, 2016 tuh saya reseller kaos, Mas. Mhm mhm mhm, Saya iya reseller iya. kaos, saya ngambil dari kota Bandung, saya jual gitu. Nah, dari sana yang saya rasain bedanya tentang omset itu yang di mana kalau tentang retail, itu bisa dapat uang itu nggak tiap hari. Mmm, Tapi iya, terkadang ada yang sedikit, kadang banyak, kadang sedikit gitu. Tapi mhm. kalau di bidang F&B, mau sedikit atau banyak tiap hari pasti megang uang. Oke, cash flow-nya tiap hari ya? Nah, itu Oke. membuat sebuah kayak pengalaman baru, makanya kayak saya memutuskan buat, "Ah, cobalah ini kayaknya asik nih." Beneran akhirnya, setiap hari megang uang walaupun nggak banyak waktu itu. Iya iya. Iya, jadi tetap dengan teh tariknya itu ya waktu itu ya? Iya, heeh, Terus, sudah muncul, nama juga pada saat itu atau belum, Mas? belum ada sih. Belum Itu ada? iya, belum ada. Baru muncul nama ketika saya mempunyai, eee, gerobak pertama saya. Oke, Baru jadi itu ya mhm. plus neon box-nya itu baru ada nama Uniqlo gitu di gerobak saya gitu. Oh, oke oke. Bener-bener selama pakai meja, selama ngumpulin model itu nggak ada nama, cuman Iya langsung iya. to the point jualannya aja, namanya apa gitu. Masa dari jualan di jalan itu, sampai Heeh, akhirnya lebih serius lagi memiliki gerobak yang memiliki brand gitu kan, itu berapa iya. lama, Mas? Itu saya mulai pakai meja 17 Mei 2017. Mhm. Terus saya lupa kisaran udah mendapatkan gerobak itu akhir 2017, 2-3 Oh, bulan sebelum pergantian tahun. oke. Cuman berapa bulan aja ya berarti mengumpulkan modal. Berapa sih kalau boleh tahu pada saat itu investasi yang digunakan untuk gerobak awal itu?
untuk gerobaknya itu. Awal untuk setup gerobak sama branding ya, sama Iya iya iya. neon box ya. Itu kebetulan saya habis, 7 juta. 7 jutaan ya? Waktu 7 juta. dikumpulkan sendiri dari usaha yang diawali dengan jualan di pinggir jalan itu, atau mungkin ada injek uang juga dari orang tua atau gimana, Mas? Nggak ada sama sekali kalau orang Oh, tua. nggak ada ya? Oh, Iya, nggak ada sama sekali. itu dari usaha Oh, sendiri itu yang dikumpulkan ya? ada ya usaha sendiri sama ada injek Mhm. dari luar juga. Oh, dari teman, dari partner gitu Eh, ya? enggak sih, bukan injek, maksudnya kayak saya juga ada kerja di luar gitu. Oh, gitu. Oke, Iya, berarti dari pribadi berarti ya? iya dari Ya uang dari hobi. Jadi, saya kerjanya tuh hobi yang dibayar gitu. wah, itu yang enak ya? Iya, jadi yang kerjanya tanya jam 6 maghrib saya jualan teh tarik sampai malam, Heeh. tapi ada hari-hari tertentu yang di mana hobi saya yang dibayar itu tadi, gitu. Wes, Nah, hobinya apa uang ini? itu saya combine musik, Pak. Woi, nge-band juga? Iya, Main di gitu. reguleran atau dari kompetisi atau dari lomba festival dan sebagainya? Kompetisi dulu. Waktu masih Oke, sekolah kompetisi terus ya gitu. ya, duit itu yang dikumpulkan gitu ya akhirnya? Iya iya. Ya, tidak buat jajan tapi digunakan, tidak beli barang-barang, digunakan untuk, update tren dan sebagainya ya, tapi digunakan Iya untuk modal usaha. Oh, iya, luar benar biasa. benar. Kenapa kok begitu? Apakah memang itu dream-nya? Nah ini yang susah ini kalau bahas masalah sebenarnya cuman iseng aja sebenarnya, Pak. Iya iya Heeh. heeh, Jadi kayak, ya cuman pengen tahu gimana sih kalau dagang yang bener-bener ditekunin tuh seperti apa. Udah mhm. tahu nggak dapat pemasukan, udah tahu sepi, tapi besok diulangin lagi tuh ya apa rasanya gitu. Nah, iya 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 iya. Saya percayanya beberapa tahun ke depannya gitu, bukan Mhm, beberapa bulan ke depannya. Itu yang pengen saya tantang terus-terusan gitu. wes, adrenalinnya tertantang ya? Iya itu. Oke, tapi pada saat usaha kemudian gerobak sudah berdiri ya, modal ada gitu kan, mulai dijalankan. Pada saat itu produknya apakah masih teh tarik ataukah sudah berkembang lagi, Mas? Udah berkembang lagi, kita tambahin sedikit lagi gitu, beberapa Mhm menu gitu. mhm, tapi tetap di lokasi yang sama? Masih di lokasi yang sama. Di lokasi yang Masih di sama. lokasi sama. Heeh. Oke oke, brand sudah ada, kemudian promosinya pada saat itu dengan menggunakan Instagram atau teman-teman yang, sering Iya. nongkrong atau kan teman band banyak tuh. Iya, banyak sih, cuman masalah posisinya kan ini, kita jualnya di pinggir jalan gitu. Oh, iya 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 iya, Iya, itu bukan yang sesuatu sulit yang bukan sesuatu diungkapin yang sama lifestyle mereka gitu ya? gitu. Iya, sulit diungkapin, cuman cuman support ajalah dalam sosmed, nih semangat atau apa gimana Oh, gitu oke gitu. Ya mungkin oke. sesekali belilah take away seperti itu. Iya iya. Tapi Heeh. dijaga sendiri, Mas, ya? Jaga sendiri sama, jaga Jaga sendiri. sendiri. Oke. Waktu itu omset sampai berapa, Mas, per hari rata-rata pada saat setelah jadi gerobak? Pertumbuhannya ada ya, dari mulai yang meja biasa di depan, kemudian ke gerobak, itu ada pertumbuhan, eee, Ada. income atau sales ya? Ada. Ada, oke ya. Oke, dari mulai pegang berapa menjadi pegang yang nominal antara sekitaran berapa waktu itu? Pertama Waktu itu? kali Heeh, waktu masih pakai meja ya, iya iya, omsetnya. Paling paling maksimal itu 80.000 itu udah seneng banget. per hari itu ya? Iya, cuman meja. Oke, Itu udah iya iya susah iya. banget, 88.000. Terus pernah di angka 150.000 kayak gitu. Itu udah seneng Mhm, banget sih waktu itu. Karena iya emang iya. susah banget buat dapetin uang segitu dengan kapasitas meja gitu. Iya Pada iya saat iya. udah di gerobak, Mhm. alhamdulillah bisa menyentuh kepala 3, kepala 5 gitu. Perharinya ya? Kepala 4 gitu ya per harinya. Wah wah Konsisten wah, gitu, terus konsisten kayak ya? gitu sih. Heeh. Iya iya iya, luar biasa nih. Caranya pada situ bagaimana Mas untuk bisa meningkatkan setelah ada gerobak itu? Caranya cara seperti apa ini, Mas? Ya cara meningkatkan omsetnya, apakah, dengan menggunakan promo di sekitar atau mungkin bagaimana? Waktu itu meningkatkan Caranya omset saya pada saat ada mhm. kuasai wilayah sih, Pak. Oh, iya Jadi iya iya. dari awal kan saya sudah membranding bahwa, Mhm. itu emang di samping saya sengaja, saya juga di samping juga nggak ada modal sebenarnya. Cuman sekalian saya branding-kan. Jadi emang disengaja dari mana orang-orang sekeliling ngelihat, oh yang jual anak muda masih pakai meja di Mmm, pinggir jalan. Itu udah mhm. orang udah lalu lalang, Pak. Lalu Iya lalang, iya. berjualan terus sampai akhirnya berubah jadi gerobak, berubah punya Mhm. brand, berubah punya karyawan, kan udah menunjukkan sebuah trusted. Oke, iya Apabila iya. kalau belanja di sana, apabila
pelayanannya di sana seperti apa dan lain-lainnya gitu. Itu udah saya membrandcast mungkin setiap harinya orang-orang yang ke sana biar kayak wah ada apa ini gitu, atau mungkin wah aku lagi pingin beli atau seperti apa. Jadi dari awal saya metodenya dari ngejualnya ke storytelling gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ke Iya. Terus storytellingnya gitu. storytellingnya itu Iya. ditulis di sosial media atau bagaimana, Uh, Mas? justru saya pingin banget sebenarnya ditulis di sosial media, cuman saya masih belum melakukan sampai saat ini gitu. Sampai saat ini. Storytellingnya, Iya, iya, belum oke. lakuin gitu. Oke. Kalau untuk Storytelling. beberapa campaign gitu, saya berani, saya sudah publish itu seperti itu. Melalui Melalui medianya? aplikasi media Instagram, Oke. di Ya, ya, ya. TikTok juga ada barusan Oke. gitu. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Oke, kemudian perjalanan setelah memiliki gerobak pada saat itu, setelah itu apa, Mas? Perjalanan untuk brand ini sendiri. Setelah gerobak apalagi nih? Yang perkembangannya, perjalanan bisnisnya. Setelah gerobak mempunyai Pertumbuhannya. karyawan. Punya karyawan berapa orang Iya. pada saat awal? Waktu itu baru satu. Baru satu ya. Uh, Iya, itu sudah mikirin gaji ya, mikirin gaji karyawan ya. Sudah, cuman waktu itu masih berkutat di teman-teman yang saya kenal buat dijadiin karyawan. Dari sana beberapa bulan kemudian saya bisa menentukan bahwa tidak worth it juga memperkerjakan teman. Iya, iya. Ada sisi anak gak enaknya gitu ya. Iya, ada sisi enak gak enaknya juga gitu. Profesionalismenya jadinya yang agak repot ya. Iya, benar, setuju saya. Ada hari yang dimana kayak saya janji terhadap diri saya, udah mulai detik ini udah nggak ada lagi. Kalau emang ada orang mau kerja sama Unico-nya, mau bekerja di Unico, saya nggak mau orang yang saya kenal, intinya gitu. Oke, Pada ya, saat ya. itu gitu. Jadi dari Ya, satu orang terus bisa nambah nambah dua lagi gitu. Benar. Itu tetap di pinggir jalan begitu atau sudah ada venue lagi di belakang? Oh, nggak ada, tetap di pinggir. Selama ada gerobak tuh tetap di pinggir jalan itu. Oke, 2 orang ya, ada karyawan, sudah mulai mikirin gaji mereka gitu ya. Dan itu. dan tetap jaga sendiri ataukah akhirnya masih bisa kemana-mana karena sudah ada karyawan yang stay? Itu saya kemana-mana sih. Bisa kemana-mana ya? Iya. Oke. Bisa kemana-mana untuk mencari peluang lagi waktu itu. Lalu yang ditemukan peluangnya? Di 2018 pertengahan saya menemukan sewa tempat kecil buat gerobak lagi. Jadi saya nyewa itu lagi. Iya, iya, iya. Beda tempat. Tapi tetap di wilayah itu. Tetap di wilayah Kalidami itu. Cuma menguasai area gitu ya? Iya, benar. Cuman di daerahnya yang jojoran sekarang. Oke. Di 2018 saya ke jojorannya, bukan ke Kalidaminya, karena udah ada di Kalidaminya gitu. Oke, nanti kita akan tampilkan memang foto-foto yang berkaitan sama usahanya Mas Faisal ini, biar lebih bisa terpantau dengan jelas gitu ya. Oke, Mas, pertumbuhannya setelah satu gerai kemudian buka lagi di gerai yang kedua gitu ya. Iya. Gerai yang kedua. Sekarang jumlah karyawan berapa, Mas? Sekarang ya karena ada pandemi jadi ya, sebelum pandemi? Sebelum pandemi karyawan sama tim total ada kisaran 12 mungkin kalau nggak salah. Wih, banyak ya? Iya. 8 sampai 12. Oke. 2 shift atau bagaimana, Mas? 2 shift. 2 shift ya. Ada yang 1 shift, ada yang 2 shift kayak gitu. Ya. Oke, Mas, suka dukanya apa nih? Pasti ada sesuatu nih mikirin, oh ini bagaimana nih omset kan cepat target dan sebagainya, ini gimana, Mas? Ngatasinya gimana tuh? Suka dukanya kalau semisal penjualan menurun sih. Itu udah kayak mikir, aduh, apa ini harus ngeluarin uang pribadi ya buat nutupin operasional dan lain-lain itu sih. Karena kunci yang paling susah adalah bertahan kalau menurut saya itu. Iya. Semua orang bisa membuka usaha, semua orang pasti bisa membuka usaha. Bertahannya yang susah itu. Iya. Gitu gampang di awal ya, maintenance yang sulit ya. Benar. Oke, berarti sekarang kondisinya adalah dengan 2 unit ya, unit usaha. Ya. Oke, dengan alasan kenapa buka itu sebetulnya karena di bazar tadi ya, akhirnya keterusan untuk sebetulnya. Oke, supporting orang tua gimana, Mas? Awal-awal sih nggak yakin gitu.
Terkadang masih ada kayak sembunyi-sembunyi lewat gitu sambil ngeliatin usaha anaknya waktu pakai meja dulu gitu. Kayak kasihan, wajar lah orang tua Iya, terhadap iya, anak gitu. iya, Cuman iya. mereka nggak bilang karena saya udah bilang di awal, tolong izinkan salah satu anakmu ini untuk belajar mandiri selagi itu positif, tidak melakukan negatif gitu. Terus akhirnya mereka ya Iya, sudah jalani kalau emang itu mau selagi positif bilang gitu, ya udah gitu. iya, iya, oke. Oke, Mas Faisal, mungkin ada pesan yang berkaitan sama tips untuk merintis usaha sebetulnya kalau versi Mas Faisal itu apa saja? Mungkin buat mereka yang sekarang ini seusia Mas Faisal atau anak muda ya, gitu kan, apa tips untuk berwirausaha? Memulai usaha bagaimana nih? Gitu ya? Memulai usaha. Atau Yang tips penting ada supaya niat, hmm, hmm, niat dan tekad. Dan ada kalimat kutipan yang bagus ini dari sebuah sosial media. Usaha yang baik itu adalah usaha yang dijalankan bukan yang dipertanyakan. Saya setuju hmm. gitu. Oh, oke. Jadi ketika kita udah menemukan sebuah niat, lalu kita berpikir ingin berjualan atau berwirausaha apa, langsung take action aja lah. Nggak usah kelamaan. Belum tentu apa teori yang kita pelajarin atau mungkin hal-hal yang apa yang kita takutin belum tentu terjadi juga pada saat dilakukan It- gitu. Dan itu Jadi sudah habis dialami. niat, tekad langsung aksi lah kasarnya gitu. Oke, Ya, tekad, niat, langsung aksi gitu aksi ya. gitu. Jadi quote itu yang jadi sebuah apa motivasi ya. Iya benar. Laksanakan dulu bukan untuk ditanyakan gitu ya. Iya benar benar. Itu. Oke, kalau gitu luar biasa sekali. Nih, semoga sukses dan memotivasi yang lainnya. Menurut Mas Faisal, entrepreneur itu buat anak muda bagaimana? Gimana? Menurut Mas Faisal, entrepreneur menjadi pebisnis gitu ya, Iya. bagi anak muda itu bagaimana? Wah, ini wajib hukumnya anak muda misalnya atau bagaimana nih? Ya saat ini anak muda wajib sih kabar saya Iya, iya, untuk iya. berwirausaha karena Hmm, uh, kita semua pada tahu lah setiap manusia sekarang saat ini sedang digolong-golongkan kan terhadap kelahirannya kayak ada generasi apa seperti itu. Nah menurut saya generasi yang saat ini yang bisa digaung-gaungkan generasi milenial itu sangat penting untuk membuat sebuah role model baru yang dimana perputaran ekonomi atau mungkin berwirausaha udah tidak seperti dulu lagi role modelnya gitu sih. Jadi oke, membuat inovasi-inovasi yang baru itu entrepreneur. ya. Bagi eranya sekarang ditambah lagi dengan digital gitu ya. Iya benar benar sekali. Dengan gitu. Oke, Mas Faisal, semoga ini bisa menjadikan motivasi buat Siap, siapapun yang siap. akan mulai usaha atau siapapun yang saat ini sedang berpikir gitu kan, maju atau tidak nih, berbisnis atau tidak nih, takut rugi dan sebagainya gitu kan. Perlu perlu dipikirkan takut rugi, Mas Benar Faisal atau apa? perlu. Iya. Cuman dipikir tapi ya. Oke, iya, tidak ditakut gitu ya, tidak Tidak untuk ditakuti. ditakut-takut gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, Mas Faisal, semoga sukses dengan Uniqlo-nya, supaya Ya. bisa nanti nambah lagi Amin. menjadi apa itu beberapa gerai lagi dan setelah PPKM akan sukses lagi nanti ini ya. Amin. Amin. Ya. Ya, oke kalau gitu. Oke, Mas Faisal, kita sambung lagi nanti di episode berikutnya kita ngobrolin tentang bisnisnya sendiri, tentang Uniqlo, apa keunggulan produknya, variannya, harganya, plannya Mas Faisal ke depannya bagaimana. Atau barangkali mungkin ada seseorang atau siapapun yang ingin join atau ingin membuka itu sendiri. Nanti kita akan ngobrol lagi di episode berikutnya. Yang kali ini kita akhiri di sini dulu. Makasih Mas Faisal, sukses ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai di sini dulu ngobrolan kita bersama dengan Mas Faisal Rahman. Beliau ini anak muda yang berusia 22 tahun, memulai usaha sejak SMA di bisnis street drink bernama Uniqlo. Oke, ketemu lagi di sesi berikutnya.